Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Naspanasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ida Farida. Saya adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Muhammadiyah Cikaramas, Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Cirebon dengan NIM 24110600693. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih, mohon bimbingannya juga arahannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, syukurillah, Allahu Akbar. Yes. Terima kasih ya. Kalian sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan. Yuk, masih tetap semangat ya. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan dipimpin oleh Ratu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih Ratu. Selanjutnya, semoga ya sesudahnya kita berdoa dipermudahnya kita hari ini untuk menimba ilmu ya. Amin. Dipermudahnya dalam setiap aktivitas sehari-hari ya. Sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Salah satunya yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita tercinta ya. Silakan. Bagian berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, sekarang sesudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama Abdullah Julkarnain, Hadir. Dewi Ripka Nuraini, Hadir.
Ripa Nuraini, Sila Nurasyifa, Tina Sulastri, Wildan Wildiansah. Sakit. Oh, ada yang sakit? Ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya. Sekarang sebelum ke pelajaran SKI, Ibu ingin dulu mengadakan kesepakatan kelas ya. Ya. Oke, silakan kalian pertama perhatikan ya slide di depan kalian. Yang pertama apa? Masuk Ya, masuk kelas tepat waktu ya. Jadi kalau bel sudah berbunyi diusahakan kalian jangan terlambat, apalagi guru sudah ada di dalam kelas. Yang kedua apa? Mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua mendengarkan penjelasan guru ya. Karena apa? Itu salah satu transfer ilmu ya. Kita sama-sama belajar. Kita mengadakan kesepakatan kelas ya, karena ibu ingin pelajaran kebudayaan Islam tentang kondusif. Selanjutnya, mungkin kalian pernah melihat ilustrasi di depan ini ya. Ada yang tahu tidak? Siapa beliau? Ya, silakan Nabila, siapa? Umar bin Khattab. Iya, Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu khalifah yang paling terpercaya, ya. Oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, mungkin kalian melihat ilustrasi di samping ibu. Ya, ini adalah salah satu negara Palestina, ya. Salah satu yang pernah menjadi zona negara kekuasaan Abu Bakar Ash-Shiri. Oke, selanjutnya lagi. Ibu akan memberitahukan dulu ya sebelum ke materi, yaitu tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran, ya. Peserta didik mampu menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Pulau Paul Nasirin, ya, sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Itu salah satu yang termasuk kepada capaian pembelajaran. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Oke. Kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan metode problem based learning, ya. Itu salah satu yang termasuk kepada model pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini. Silakan kalian lihat di depan dengan slide yang sudah ibu tampilkan bahwa PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi metode pembelajaran yang menekankan siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata dan kontekstual. Adapun mind mapping yaitu teknik visual yang membantu mengorganisir informasi dan ide secara terstruktur dengan menggunakan kata-kata, gambar, dan warna. Oke, next ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kalian perhatikan ya video yang akan ibu tampilkan di depan. Oke? Oke. Silahkan cermati, pahami ya. لا إله إلا الله محمد رسول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kumpulan cerita atau kisah Umar bin Khattab yang sangat menginspirasi. Tapi sebelum itu, akan kita bahas sedikit mengenai biografi sang khalifah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, yaitu 10 tahun. Umar juga merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, yakni istri Rasulullah SAW. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan beliau sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru bagi umat Islam dan di wilayah Timur Tengah. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai macam pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Contohnya, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal juga menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya itu yang menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan berikut adalah 7 kisah Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Oke, kalian barusan sudah menyimak ya video yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang silahkan kalian keluarkan alat tulis kalian dulu ya. Keluarkan bukunya, keluarkan pensilnya. Sudah? Sekarang silahkan kalian buat resume atau rangkuman tentang isi dari video yang barusan Ibu tayangkan. Ya? Paham? Ya. Silahkan. Pucat ketakutan. Lagi-lagi Sinori tidak mengerti terhadap situasi ini. Beberapa saat kemudian, sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru dibangun itu, dan supaya kuburan Yahudi tersebut dibangun kembali serta diserahkan kembali kepadanya. Beberapa saat sebelum masjid baru itu akan dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf Tuan, tidak perlu dibongkar dulu masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu? Padahal Tuan hanya menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar." Demikianlah beberapa kisah Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan. Oke. Sebelum Ibu mengajukan sebuah pertanyaan, Ibu akan mengadakan dulu ice breaking ya, supaya kalian itu lebih semangat lagi, oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu pengen coba satu kali lagi karena Ibu lihat kalian kurang kompak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
Bagaimana cara dipilihnya Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah? Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang barusan kalian menjadikan sebuah pertanyaan ya. Namun, untuk kelompok 4, Ibu akan menunjuk secara langsung ya. Kalian silahkan buat resume tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Oke, paham? Paham. Ya. Jika sudah paham, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Karena kita pernah membuat kelompok ya. Jadi kalian sudah tahu kan siapa saja? Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, mungkin yang terakhir kelompok 4 di belakang ya. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian keluarkan alat untuk membuat resume atau sebuah gagasan beserta peta konsepnya. Boleh kalian melihat atau membuka HP untuk mencari sebuah referensi yang sudah menjadi sebuah permasalahan kalian. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh menggunakan HP ya. Boleh mencari DEI atau di Gemini, oke? Untuk mempermudah kalian mencari sebuah referensi atau sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah permasalahan kalian, ya? Silakan kerjasama. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, mari kita buat biografi peta konsep Umar bin Khattab. Kalian silahkan cari di media sosial kalian masing-masing. Silahkan kelompok Ratu ke depan. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 3, Ratu Arisa bersama Ani ya. Untuk perwakilannya. Ketua Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rizal Putra. Saya di sini mewakili kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep dipilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang pertama, ditunjukkan oleh Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar melakukan ini
setelah berkonsultasi dengan beberapa sahabat penting, termasuk Umar bin Khattab sendiri dan beberapa lainnya. Yang kedua, konsultasi dan musyawarah. Abu Bakar mempertimbangkan kemampuan, integritas dan pengalaman Umar dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Beliau yakin bahwa Umar adalah orang yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinannya. Pengumuman dan syarat. Setelah Abu Bakar wafat, Umar secara resmi ditemukan sebagai khalifah kedua para sahabat dan masyarakat miskin di Madinah, kemudian memberikan syarat janji setia kepada Umar sebagai khalifah kedua. Yang keempat, pemerintahan yang adil dan bijaksana. Umar bin Khattab kemudian memimpin dengan syarat efektif, memperluas wilayah wawasan Islam, menegakkan keadilan, dan mengatur administrasi negara dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kelompok kalian itu ketika persentase sangat bagus. Silakan tepuk tangannya. Dari hasil diskusi antar kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang lainnya? Ya, silakan Mary. Bu, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan. Tanggal berapa Umar bin Khattab wafat? Kepada kelompok 2. Ya, silakan dijawab. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Umar bin Khattab wafat pada 3 November 644 Masehi, 24 Dzulhijjah, 23 Hijriah, saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah mengadakan sesi tanya jawab tiap kelompok ya. Silakan tepuk tangan kembali. Selanjutnya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, ibu lihat kalian rupanya sudah merasa kelelahan ya dengan tugas kelompok yang ibu berikan. Untuk mengepres pikiran kalian hari ini, kita mengadakan dulu yang seperti ya. Jikalau ibu mau mengadakan sesuatu, silakan kalian tutup mulut. Oke? Jika ibu mengatakan botak, silakan kalian pegang kepala. Jikalau ibu sebutkan batik, silakan kalian pegang baju kalian. Oke, kita mulai sekarang ya. Botak, batuk, batik. Batuk, batik, botak. Batuk, batik, botak. Ya. Sekali lagi, ibu ingin kalian menyebut batik. 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 Ibu ucapkan lagi batuk. Batuk. Botak. Botak. Kalian konsentrasi ya. Ya. Botak, botak, batik, batik. Botak, botak, batik, batik. Maksud ibu gini, ketika ibu berkata, kalian itu langsung refleks dengan pertanyaan yang ibu katakan. Oke? Ya, sekali lagi ya, sekali lagi. Botak, batuk, batik. Botak, botak, batuk, batik. Ya udah, terima kasih ya. Mungkin konsentrasi kalian sudah buyar ya. Next, selanjutnya ibu akan menyimpulkan dari tugas kelompok yang tadi kalian perbuat ya. Yang pertama, secara keseluruhan Umar bin Khattab adalah sosok khalifah yang sangat
pemerintahan yang kokoh. Dan yang ketiga, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu khulafaur rasyidin yang paling dihormati dalam tradisi Sunni Islam. Ya, mungkin itu kesimpulan yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Sekarang Ibu akan menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang submateri Umar bin Khattab. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang ya. Ya gimana, sudah selesai anak semuanya? Sudah. Saya akan menarik kembali ya. Nanti Ibu beri. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakannya LKPD yang Ibu berikan dengan baik ya. Sekarang di kegiatan penutup, Ibu ingin merefleksikan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu utarakan kepada kalian. Dan sekarang kalian silahkan menjawab, oke? Ya. Yang pertama, bagaimana pengalaman belajarmu hari ini? Baik. Sangat baik. Ya, terima kasih. Yang kedua, apa yang paling menarik dan membuatmu memahami materi yang dipelajari? Ayo silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, apa yang belum jelas atau perlu diklarifikasi tentang submateri tersebut? Apakah kalian merasa senang mengikuti pelajaran hari ini? Yaitu ya, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Ya. Di pertemuan yang akan datang, ya, barusan kita sudah membahas tentang Umar bin Khattab. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Next, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian, ya. Jangan takut untuk mencoba, karena melakukan kesalahan hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin lagi oleh Ratu berdoa bersama-sama. Sebelum kita pulang, baik kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Ratu, silakan duduk kembali. Mungkin cukup sekian pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.